Halo, kamu bingung menentukan jurusan kuliah? Punya minat mendalami ilmu komunikasi? Ingin menjadi public speaker, namun tetap ingin mendapatkan wawasan tentang agama Hindu? Dengan biaya terjangkau, Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar UHN Sugriwa adalah pilihan yang tepat. UHN Sugriwa merupakan universitas Hindu negeri pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1959 dan telah mengalami berbagai transformasi hingga resmi menjadi universitas pada tahun 2020. Kampus ini berkomitmen menyediakan pendidikan berkualitas mulai dari jenjang diploma hingga doktoral. Di Fakultas Dharma Duta, program studi S1 Ilmu Komunikasi Hindu menawarkan pembelajaran yang mendalam tentang ilmu komunikasi, dipandu oleh dosen-dosen profesional dan berpengalaman di bidangnya. Selain itu, fasilitas lengkap yang kami sediakan, seperti ruang kelas ber-AC, LCD proyektor, dan tempat duduk yang nyaman, akan membuat kamu betah belajar dan berdiskusi. Untuk mengetahui lebih dekat tentang Prodi Ilmu Komunikasi, mari kita dengarkan hasil wawancara bersama mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi UHN Sugriwa. Apa yang membuat kamu tertarik memilih Prodi Ilmu Komunikasi di UHN Sugriwa? Jadi kenapa saya tertarik dengan jurusan Ilmu Komunikasi atau Ilkom ini? Sebetulnya dulu semenjak SMK saya jurusan multimedia. Dulu saya bisa mendesain dengan aplikasi-aplikasi desain, dan juga ya beberapa skill lah, kayak teknik pengambilan video dan juga gambar fotografi itu. Jadi menurutku sih dari jurusan yang bisa dimasukin dari setelah lulus multimedia ini mungkin ilmu komunikasi yang paling mendekati. Jadi di ilmu komunikasi ini tuh bagaimana kita menyampaikan pesan melalui beberapa media seperti kayak desain ataupun dalam bentuk video ataupun dalam bentuk suara. Jadi menurut saya secara yang saya jalani selama 7 semester ini, jadi lebih tertarik terhadap ilmu komunikasi gitu. Jadi yang saya dapetin di SMK terkait dengan bagian desain dan lain sebagainya, saya kuliah di jurusan ilmu komunikasi itu kayak bagaimana saya tuh kayak mengolah kata-kata, kalimat-kalimat supaya lebih baik, lebih bagus lagi ketika dituangkan di media-media untuk penyampaian pesan seperti media massa ataupun media berupa gambar ataupun video seperti itu. Mungkin itu yang menjadi jawaban saya sih. Swastiastu Kak Adin, terima kasih juga kesempatannya karena bisa diwawancara sama kakak senior, itu kan senang banget ya. Sebelumnya perkenalkan aku Cahyani dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5, sekarang angkatan 2022. Kalau misalkan membicarakan tentang apa yang membuat kita tertarik memilih jurusan ilmu komunikasi, pasti banyak sekali ya teman-teman sebelum masuk prodi ini pasti sudah memikirkan. Sesederhana bahwasanya ilmu komunikasi itu sangat penting dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah hal yang utama. Kenapa aku memilih untuk memutuskan masuk ke Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Dan di era digital ini kan komunikasi itu sangatlah penting, apalagi di Prodi Ilmu Komunikasi itu kita akan diasah soft skill-nya, mulai dari bagaimana kita bisa mewawancara, karena ada mata kuliah teknik reportase dan wawancara, ada juga jurnalistik, habis itu nanti bakal dapat videografi dan fotografi. Jadi menurut aku itu worth it banget buat kita masuk ke ilmu komunikasi. Itu sih secara gambaran umumnya. Terima kasih Kak Adin. Apakah kamu adalah seorang yang aktif dalam organisasi? Jika iya, apa manfaat yang kamu peroleh dari mengikuti organisasi tersebut? Terima kasih kembali pertanyaannya. Oke, aku lumayan aktif sih waktu maba ya. Pertama yang aku ikutin tuh kan inginnya ikut himpunan mahasiswa jurusan, tapi karena memang belum beruntung di sana, nyobalah peruntungan lain, akhirnya nekat maju ke BEM universitas dan syukurlah diterima. Jadi 1 tahun pertama aku dari maba, dari semester 1 sampai 3 aku habiskan di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Itu berbarengan juga dengan aku sebagai korti yang dipercaya oleh teman-teman aku selama 3 semester ya, semester 1 sampai 3. Jadi kekreditan itu dilakukan secara bersamaan, dan aku mungkin
karena masih maba jadi otaknya belum tumbuh sempurna, jadi banyak nekatnya. Dan itu juga beneran barengan sama aku ikut organisasi eksternal juga, kebetulan bersinergi baik lah dengan kampus kita, yakni PC KMHDI Denpasar. Jadi kalau bertanya apakah aku aktif organisasi, cukup aktif dulu ya. Kalau sekarang cuman ikut satu lagi sisanya, yakni di Wakil UKM Kewirausahaan Mandiri, karena masa jabatannya bentar lagi bakal habis. Jadi tinggal itu aja, dan jadi korti juga udah nggak lagi kan, ngasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Kalau misalkan nanya efeknya, apa sih yang kita dapat dari organisasi, tentu banyak banget ya, teman-teman pasti juga bakal tahu. Kita bakal bisa berkomunikasi, mengasah komunikasi kita secara langsung dengan orang-orang, dengan masyarakat kampus, sivitas akademika, dosen, mahasiswa, kakak tingkat, adik tingkat, dan lain sebagainya. Yang terutama pasti yang biasa adalah skill komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu terutama ya, karena aku bilang tadi kekreditan itu gimana caranya biar kuliah nggak terbengkalai juga. Karena ya Astungkara, ketika aku dalam organisasi tersebut, IPK aku juga stabil, karena aku emang menekan diri aku banget harus bertanggung jawab nih. Astungkara dapat IPK yang sempurna juga selama 3 semester ya, tapi semester 4 agak turun sedikit. Jadi semester 1, 2, 3 ketika kredit berhasil mendapatkan IPK sempurna 4. Tapi malah ketika semester 4 agak kendor dikit gitu, malah turun IPK-nya dikit, ada 1 B di sana. Tapi nggak apa-apa, aku udah puas sama pencapaian aku, karena itu keren banget menurut aku. Organisasi itu bisa mengasah skill kita, manajemen waktu kita, dan pokoknya banyak banget manfaat organisasi buat aku individu sih. Meskipun sekarang udah nggak berkecimpung langsung, tapi pembelajaran dari situ masih sangat berguna. Terima kasih Kak Adi. Apa saran atau pesan untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan Prodi Ilmu Komunikasi di UHN Sugriwa? Untuk saran kepada calon adik-adik ya jurusan Ilmu Komunikasi, yang pertama kita harus kenali diri sendiri dulu. Jadi kita harus paham dulu minat kita sebagai calon mahasiswa ya. Kita minatnya kemana? Kalau misalnya dari diri sendiri sudah kayak pinter pinter MC segala macam, terus pinter desain, pinter atau bisa lah dibilang skillnya menggambar segala macam, ataupun pidato, ataupun membuat sebuah puisi, artikel-artikel, itu bisa masuk di jurusan ilmu komunikasi. Jadi di jurusan ilmu komunikasi itu kita matangkan lagi supaya apa yang kamu miliki, skill apa yang kamu miliki lebih matang lagi, dan juga siap untuk ke dunia industri atau PKL nantinya, ataupun ke masyarakat nantinya ketika sudah menjadi lulusan atau tamatan dari jurusan ilmu komunikasi, khususnya dari UHN gitu. Kalau ini aku udah nantiin banget pertanyaannya, aku udah nyiapin di WhatsApp aku. Jadi bagi calon mahasiswa yang ingin mengambil ilmu komunikasi, saya sarankan terbuka pada seluruh pandangan dan memperluas wawasan kita tentang isu sosial dan budaya pastinya. Kemampuan menulis dan berbicara juga pasti akan sangat penting digunakan dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Jadi mulailah untuk melatih keterampilan itu, dan kalau misalkan kalian ingin memperdalamnya, jangan ragu untuk dalam organisasi atau komunitas, atau bisa langsung join di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, karena pengalaman di luar kelas, di dalam kelas tentang ilmu komunikasi itu, tentang berkomunikasi yang baik itu sangatlah penting. Jadi jangan ragu untuk mulai bergabung, dan tetaplah semangat buat semuanya. Untuk calon-calon maba mungkin yang masih bingung masuk prodi apa, boleh banget join ilmu komunikasi. Nanti kita bisa jadi konten kreator bareng mungkin. Oke, terima kasih Kak Adin. Oke, itu dia wawancara yang telah berlangsung bersama Cahyani. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya sejenak untuk sesi wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri dengan permasalahan tinggi. Om Santi Om. Om Santi. Terima kasih Kak Adin. Dengan SPP mulai dari Rp400.000 dan ada berbagai pilihan beasiswa seperti DIPA dan program Indonesia Pintar PIP untuk lebih dari 1.600 mahasiswa setiap tahunnya. UHN Sugriwa menjadikan pendidikan tinggi berkualitas semakin terjangkau.
Lulusan kami dikenal memiliki prospek kerja yang luas dan menjanjikan, didukung dengan lokasi kampus yang strategis di beberapa titik di Denpasar dan Bangli. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung menjadi bagian dari keluarga besar UHN Sugriwa dan wujudkan masa depanmu bersama kami.